Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Listiawan dengan NIM 212141046. Di sini saya akan membacakan tafsir tentang ayat-ayat, yaitu tafsir surat Ghafir ayat 17, tafsir surat Al-Qasas ayat 77, tafsir surat An-Nisa ayat 9, tafsir surat Ibrahim ayat 7, tafsir surat Al-Baqarah ayat 188, dan tafsir surat At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah surat Al-Ghafir ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujzu kullu nafsin bima kasabat. La zumal yawm. Innallaha sari'ul hisab. Renungan yang kita dapatkan dari ayat ini adalah bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan kita yang sesungguhnya ada di akhirat. Semua yang kita punya sekarang sebenarnya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu, di mana hari yang telah Allah janjikan, Allah akan membalas setiap perbuatan jiwa sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Maka dari itu, kita ketika hidup di dunia sebaiknya melakukan hal-hal yang baik dengan memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kita ke jalan yang baik, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kita akan mendapatkan balasan atas apa yang telah kita perbuat tersebut. Lalu surat yang kedua adalah surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghni fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minahud dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala takhli fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Renungan yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Qasas ayat 77 ini bahwasanya Allah secara tidak langsung menasihati kita mengenai 4 perkara. Yang pertama, bahwasanya ketika kita diberikan kelebihan dari segi harta, dari segi pikiran, dari segi tenaga, maka sebaiknya kita lakukan untuk kebaikan, yaitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mendukung untuk surat Al-Ghafir ayat 17, yang mana ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah itu Maha Adil. Lalu perkara yang kedua ini Allah menjelaskan bahwasanya untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal dari segi ekonomi, maka Allah memerintahkan untuk menggunakan ke jalan Allah, yaitu misal berzakat, bersedekah, berinfak, atau mungkin bisa berwakaf. Nah, Allah juga mengingatkan kepada diri kita untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia. Maksudnya apa? Kita boleh menggunakan harta yang kita miliki ke jalan Allah, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri, kehidupan kita di dunia, kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lainnya. Lalu perkara yang ketiga ini Allah menjelaskan bahwa setiap orang haruslah berbuat baik sebagaimana Allah baik kepada kita. Allah ini sangat baik kepada kita. Allah memberikan semua yang kita butuhkan. Kita bahkan kalau kita menghitung kalkulator atau alat hitung apapun, itu tidak akan bisa menghitung bagaimana Allah baik kepada kita. Maka kita juga harus berbuat baik kepada orang lain juga. Menolong sesama manusia. Menolong ketika ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita. Lalu perkara yang keempat
bahwasanya janganlah membuat kerusakan di bumi. Allah menciptakan bumi seisinya. Bumi ini kaya dengan akan sumber daya alam yang siap digunakan. Ada air, ada minyak bumi, batu bara, semua Allah sediakan untuk apa? Untuk manusia. Di sini Allah berpesan, janganlah membuat kerusakan di bumi. Allah membolehkan kita untuk menggunakan apa yang ada di bumi, menggunakan air, menggunakan batu bara, menggunakan minyak, menggunakan emas. Kita boleh, namun janganlah berlebihan. Berlebihan dalam mengambil sesuatu, berlebihan mengambil minyak, berlebihan menebang pohon, dan yang lain-lainnya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Lalu surat yang ketiga adalah surat An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhai'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Renungan yang bisa kita dapatkan dari surat An-Nisa ayat 9 ini adalah jangan meninggalkan seseorang dalam keadaan lemah. Keadaan lemah di sini bisa kita simpulkan dalam keadaan lemah pikiran, lemah sikap, lemah mental, dan juga lemah yang lainnya. Kita sudah diberikan oleh Allah banyak sekali kelebihan, mulai dari segi ekonomi, segi pikiran, segi tenaga. Maka gunakanlah kelebihan ini ke jalan Allah. Jangan sampai kita meninggalkan seseorang dalam keadaan lemah. Mungkin ketika kita di jalan, kita bertemu dengan seseorang yang sedang kelaparan, kita bisa membelikan mereka sekedar roti untuk mengisi perut mereka agar mereka tidak lemah. Mereka punya tenaga untuk mencari uang. Dan juga kita bisa memberikan pengalaman-pengalaman yang telah kita alami kepada orang lain agar pengalaman tersebut bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azanna rabbakum la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Lalu tafsir dari surah Ibrahim ayat ke-7 ini kita bisa mengambil renungan. Yang pertama, ketika kita diberikan kelebihan nikmat oleh Allah SWT seperti nikmat sehat, nikmat iman, ekonomi, dan yang lain-lainnya, maka kita sebagai hambanya haruslah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan cara yang pertama bisa menggunakan ucapan kita, lisan kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, bisa kita gunakan harta yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, pikiran yang kita miliki ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan melimpahkan nikmat yang telah kita punya. Seperti contoh, kita membantu orang yang sedang kelaparan. Ketika kita membantu secara tidak langsung, kita akan menyadari bahwasanya nikmat Allah itu sangatlah besar. Kita bisa berbagi makanan kepada orang lain, ada rasa bahagia melihat orang lain ini sudah tidak kelaparan lagi. Lalu surat yang kelima adalah surat Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum
bainakum bil baiti wala tudlu biha ilal huklami itakullu fariqam min amwalin nasibi ismi wa antum ta'lamun. Renungan yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Baqarah ayat 188 ini, di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh memakan hak milik orang lain. Kita janganlah jadi orang yang serakah akan sesuatu hal. Serakah ini adalah rasa dari dalam diri kita, rasa ingin mempunyai segala hal. Kita akan merasa kurang, dan kurang. Maka dari itu kita menginginkan hal yang lebih dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang memakan harta orang lain. Nah, kenapa serakah ini ada? Karena serakah ini muncul karena kurangnya rasa syukur kita kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Baik nikmat harta, nikmat pikiran, nikmat iman, semuanya. Kita kurang bersyukur atas itu semua. Maka dari itu tumbuhlah serakah yang kita ingin merasa kurang dan kurang. Sesungguhnya ayat ini dengan ayat Ibrahim ayat 7, surah Ibrahim ayat 7 ini mungkin saling berhubungan, karena di dalam surah Ibrahim ayat 7 dijelaskan ketika kita mempunyai rasa syukur yang lebih, kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Ketika kita bersyukur, maka kita akan melihat ke bawah. Oh, kita sudah mempunyai ini, kita sudah mempunyai banyak harta, kita seharusnya berbagi, kita seharusnya saling memberi satu sama lain. Janganlah kita hidup selalu melihat ke hal-hal, ke orang-orang yang lebih daripada kita. Karena kalau kita melihat terus ke atas, maka kita akan selalu merasa kurang dan kurang. Oleh karena itu, lihatlah ke bawah, maka kamu akan bersyukur dengan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa punya rumah, banyak orang di sana yang tidak punya rumah. Kita bisa makan enak, banyak orang yang bahkan makan untuk hari ini saja mereka belum tahu. Maka dari itu, janganlah jadi orang yang serakah. Perbanyaklah bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu surat yang terakhir adalah surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'aqafati qulubuhum wa fi rabbi wal gharimina wa fi sabilillahi wa wabnis sabil faridolam minallah wallahu alimun hakim. Dalam surah At-Taubah ayat 60 ini kita bisa mengambil renungan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatur kehidupan kita. Baik mulai rezeki, musibah, jodoh, dan juga kematian, semuanya Allah yang mengatur. Sejak kapan? Sejak kita berada di dalam kandungan ibu kita. Allah itu mengatur hidup kita. Allah mengatur hubungan kita dengan Allah, dan juga Allah mengatur hubungan kita dengan sesama manusia. Seperti pada surat At-Taubah ini, bahwasanya Allah menjelaskan tentang zakat, di mana zakat ini adalah kewajiban bagi setiap orang yang mampu berzakat, yang diberikan kepada orang-orang yang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Kenapa sih kita harus berzakat? Kan hartanya milik kita.
kita yang susah payah mencarinya. Nah, di sini kita akan paham bagaimana Allah sangat menyayangi kita. Kita diberikan rizki yang banyak, rizki yang melimpah. Supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Kenapa kita berbagi kepada orang lain? Dengan berbagi kepada orang lain itulah kita akan tumbuh rasa syukur kepada diri kita. Bahwasanya di luaran sana banyak orang yang mungkin untuk kehidupan sehari-harinya saja masih sangatlah kurang, masih sangat berat. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk berzakat. Allah menyuruh kita untuk bersedekah, menyedekahkan apa yang sudah kita punya. Berzakat apa yang sudah kita miliki, supaya menimbulkan rasa bersyukur kepada Allah. Kita tidak menjadi orang-orang yang serakah akan sesuatu, serakah akan harta yang sebenarnya ini hanyalah titipan. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan ketika di hari akhir kelak. Maka dari itu, Allah memerintahkan kita untuk berzakat agar kita paham, oh ternyata Allah ini sayang kepada kita. Allah peduli kepada kita. Allah memberikan, Allah mengingatkan bahwasanya kita diberikan rizki, jangan sampai lupa kepada yang memberi rizki. Sekian video dari saya tentang tafsir surat Ghafir ayat 17, surat Al-Qasas ayat 77, surat An-Nisa ayat 9, surat Ibrahim ayat ke-7, surat Al-Baqarah ayat 188, dan juga surat At-Taubah ayat 60. Semua surat yang sudah saya tafsirkan ini sebenarnya saling berkesinambungan, satu sama lain saling berhubungan dan menjelaskan serta memperkuat apa yang sudah dijelaskan pada surat sebelumnya. Maka dari itu kita akan mengetahui bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an ini kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah pengucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.